Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur karena Dia beri kita Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur karena Dia beri kita Yesus Kristus. Kini yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya, sebab semua telah Tuhan perbuat bagi kita. Syukur. Selamat sore. Ini program baru untuk menyapa saudara-saudara yang isoman atau isolasi mandiri. Saya menyadari apa yang saya sampaikan ini tidak melepaskan dahaga pikiran dan batin saudara, karena hanya setetes air yang hanya sedikit membasahi pikiran dan batin saudara, tetapi semoga bermanfaat dan membawa berkat. Tema hari ini adalah jaga kesehatan mental saat isoman. Perasaan cemas itu manusiawi. Tidak ada orang yang tidak pernah merasa cemas dalam hidupnya. Jadi wajar kalau seseorang pernah merasa cemas. Justru berbahaya kalau kita tidak pernah merasa cemas. Bisa jadi kita orang yang ceroboh, kita menjadi orang yang nekat dan tidak berpikiran panjang. Perasaan cemas dalam batas-batas tertentu justru baik, bisa membuat kita waspada. Yang tidak boleh adalah kalau perasaan cemas itu berkelebihan, lalu menguasai dan mengendalikan diri kita. Tetapi sayangnya, adanya adaptasi kebiasaan baru, seperti membiasakan diri memakai masker, dibatasinya interaksi sosial, dapat menjadi pemicu kecemasan pada seseorang. Selain itu, pemicu kecemasan yang lain adalah ketika mendengar berita-berita bertambahnya jumlah orang yang terpapar COVID-19, jumlah kematian orang yang terpapar yang masih tinggi, atau sering mendengar bunyi sirine ambulan, itu juga dapat menjadi pemicu kecemasan. Kecemasan semakin bertambah saat seseorang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 karena merasa dirinya tidak dapat sembuh dan akan menjadi salah satu yang mengalami kematian karena COVID-19. Saat melakukan isoman, tidak dipungkiri muncul rasa cemas yang sangat tinggi karena merasa sendiri, batuk dan demam, dan takut hal yang buruk akan terjadi. Kecemasan yang tinggi ini dialami oleh isoman dapat membuat kondisi kesehatannya semakin menurun dan menjadi drop. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah: pertama, batasi informasi berita. Hampir setiap hari saudara mendengar berita. Pemberitaan seputar COVID-19 sudah tidak asing di telinga saudara. Ada baiknya beri diri saudara batasan untuk mendapatkan informasi berita. Jika berita-berita ini menjadi pemicu kecemasan, ada baiknya tidak mendengarkan berita-berita yang terkait dengan COVID-19. Tonton TV atau HP yang mengalihkan perhatian saudara dari peristiwa berita COVID-19 terkini. Misalnya,
mendengar lagu-lagu rohani, atau instrumen musik. Yang kedua adalah yang perlu kita perhatikan, ubah pola pikir. Masa karantina atau isolasi mandiri bisa dipergunakan sebagai bahan renungan. Bagaimana saudara mengubah pola pikir menjadi lebih baik dari hari ke hari. Hindari pikiran skenario yang terburuk dalam hidup saudara. Daripada mengatakan, saya tidak akan pernah sembuh, katakanlah pada diri saudara sendiri, saya akan berhasil melalui ini. Jika seseorang sedang sakit, selain obat-obatan dan perawatan yang dapat membantu memberikan kesembuhan adalah diri saudara sendiri. Percuma seseorang mendapatkan obat, perawatan yang mahal, dan dari dokter yang terkenal, jika diri si pasien itu sendiri tidak punya semangat dan ngelokro. Saudara harus memberikan afirmasi positif pada diri saudara sendiri. Saya akan berhasil melalui ini. Atau, kenapa engkau tertekan jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Ayo, berharaplah pada Allah. Bentuklah, ucapkanlah afirmasi positif pada diri saudara. Yang ketiga adalah olahraga. Olahraga bisa menjadi cara untuk meringankan kecemasan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa olahraga dapat melepaskan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik sehingga gejala kecemasan bisa mereda. Untuk mendapatkan manfaat, mereka yang memiliki kecemasan disarankan rutin berolahraga 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 kali seminggu. Sebenarnya, olahraga pun apapun yang dilakukan dengan rutin dapat membantu meredakan kecemasan. Apalagi jika olahraga yang dilakukan adalah jenis olahraga favorit bagi si pasien. Yang keempat adalah bersyukur. Penelitian menunjukkan bahwa menemukan sesuatu untuk disyukuri setiap hari dapat meningkatkan suasana hati. Misalnya, syukuri bahwa kita masih diberi kekuatan pada hari ini. Syukuri sudah sedikit bisa merasa rasa makanan dan lainnya. Temukanlah sesuatu untuk disyukuri di setiap hari saudara. Yang kelima adalah keyakinan Tuhan memelihara. Meyakini Tuhan tidak akan lalai mengasihi dan memelihara saudara. Bunga bakung di lembah Tuhan pelihara, burung di udara Tuhan jaga. Terlebih saudara, umat yang dikasihi oleh Allah. Matius 6 ayat ke-26. Dia yang sudah menyertai saudara dari masa lalu hingga sekarang, maka dia Tuhan juga yang tentunya ia akan menyertai saudara dari sekarang hingga seterusnya. Yang penting percaya dan mempercayakan diri saudara dan keluarga saudara kepada Tuhan. Salam sehat dan tetap semangat.